Pagi hari ini kami sekeluarga baru saja menyelesaikan sholat Idul Adha bersama-sama di Masjid Babul Khairat di Lebak Bulus bersama dengan warga di sini, dan kita semua mendoakan supaya saudara-saudara kita yang sedang menjalankan ibadah haji, mereka semua diberikan kesehatan, dimudahkan dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji, dan insya Allah kembali dalam keadaan haji mabrur. Dan bagi kita semua di sini, kita ikut mengambil hikmahnya, mengambil pelajarannya dari peristiwa yang dialami oleh keluarga teladan, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana keikhlasan, ketakwaan diuji yang amat berat. Sekaligus juga pelajaran bagi kita semua, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar mendidik seorang anak bernama Ismail sehingga memiliki derajat ketakwaan yang begitu tinggi di usia amat belia, sehingga apapun yang menjadi tuntunan perintah dilaksanakan tanpa ada reservasi. Kita juga mengharap pada saudara-saudara kita yang sedang haji, doakan kami tanah air sehingga selalu aman, tentram, damai, maju dan sejahtera. Pak, hari ini juga ikut menyerahkan kurban? Ya, betul. Nanti akan ada rangkaian, kami akan menyerahkan hewan kurban di sini di Masjid Babul Khairat. Jadi kami kurban di Jogja, di Kuningan, dan juga di Babul Khairat ini, dan ada beberapa tempat lain. Hewannya apa itu Pak? Kurbannya? Hewannya sapi. Sapi. Sapi jenis apa Bapak dan beratnya? Nanti ditimbang lah sama petugas di situ. Ya, oke. Apa lagi? Soal lain Pak, terkait dengan kabarnya Pak Jokowi mengumpulkan ketum Kim, Pak. Menurut Pak Julhas, dalam pertemuan itu Pak Jokowi mengusulkan nama Pak Ridwan Kamil untuk maju di Pilgub Jakarta, Pak. Tanggapan Pak Adi sendiri mengenai hal itu gimana? Saya tidak ada tanggapan khusus, karena itu adalah proses politik yang wajar saja dilakukan di semua tempat. Bagi kami yang penting bahwa Jakarta ini rakyat kebanyakan membutuhkan perhatian khusus, khususnya mereka yang kecil, yang lemah, yang datang ke Jakarta untuk mendapatkan kehidupan lebih baik, yang tinggal di kota ini untuk lebih sejahtera. Fokus saya di sana, bukan pada proses-proses politik-politik itu. Saya lebih merasa penting untuk memikirkan nasib seperti warga Kampung Bayam, nasib warga kampung-kampung padat, yang akhir-akhir ini mereka tidak dijadikan prioritas utama. Padahal kota ini adalah kota untuk semua, bukan hanya kota untuk Pak, tadi kan ini istana dipakai buat bicara politik elektoral tuh Pak. Gimana tuh Pak? ya. Duet Anies Sandi itu masih memungkinkan nggak Pak? Kenapa? Duet Anies Sandi jilid 2 itu masih memungkinkan nggak Pak di Pilgub? Cuman karena kita ngobrol kemarin gitu, jadi terus rame. Teman-teman semua, beliau itu ada tanggung jawab sebagai menteri. Penting buat saya ngomongin soal Kampung Bayam daripada ngomong siapa wakil. Karena proses politik penyusunan partai-partai pengusung masih berjalan. Itu yang lebih. Sudah komunikasi Pak, PDIP, PKS, PKB? Oh, kalau komunikasi sudah terjadi di antara partai-partai, sudah. Kalau untuk soal ke PDIP sendiri apa? Karena kan sebelumnya ke PKB sudah, nah ke PDIP dan ke Bu Mega. Kan PKB kemarin ada deklarasi, kemudian baru sesudahnya saya silaturahmi. Berarti menunggu deklarasi dari PDIP gitu. Kita tunggu aja, prosesnya ngalir aja. Mas, mungkin ada tanggapan soal katanya Pak Jokowi juga menyiapkan Pak RK itu untuk mengganjal Mas Anies biar tidak mudah menang di Pilgub DKI. Ya, masa sih? Kalau melihat RK sendiri sebagai bakal calon lawan di Pilkada nanti seperti apa Pak? Saya lebih melihat pentingnya memikirkan nasib warga Jakarta daripada tentang siapa yang akan ikut kompetisi. Karena ini tentang masa depan rakyat Jakarta, ini tentang masa depan bagaimana kota ini tetap setara adil buat semua. Ini bukan tentang masa depan 1-2 orang, ini masa depan rakyat Jakarta. Karenanya saya merasa penting sekali untuk kita fokus. Jangan sampai kita lihat akhir-akhir ini bagaimana mereka yang kecil terkalahkan, yang sulit cari pekerjaan tidak dapat kemudahan,
biaya hidup di Jakarta menjadi makin hari makin tinggi. Kebijakan bantuan untuk lansia yang harus kita perbaiki, KJP yang harus diperbaiki, KJMU untuk mahasiswa unggul yang kemarin mahasiswa unggulnya mengeluh tentang pemotongan. Itu semua jauh lebih penting daripada bagi saya tentang siapa yang akan ikut di dalam pilkada besok. Karena siapapun yang akan ikut, ujungnya rakyat harus memilih kok. Tapi pilihannya adalah bagaimana calon memikirkan tentang masa depan warga Jakarta. Pak, Cukup ya? Soalnya satu lagi Pak, soal Kemenko PMK kemarin bilang kalau korban judi online itu bisa menerima sebagai bansos itu gimana Pak? Yang lain aja lah komentar. Oke, cukup. Makasih ya. Oke, terima kasih. Iya. Yuk buka yuk. Iya, Pak. Bener, Pak. Ini kok nyebut Balik dulu ke rumah ya. Sehat lalu, Pak. Insya Allah, nanti balik sini. Pak, izin, Pak. Pak, oh iya, sekarang mau foto. Oh, ini. Iya, ini. Bukan. Pemotongannya deh. Pak, foto, Pak. Ayo, belum. Terus. Kirim. Diam. Iya. Kalau Mbak Nina Jangan kasih kendor, Pak. Ayo ya satu dua. Oke, sip. Kasih ya. semakin menjauh. Hah? Biasanya Bapak motong sendiri. Standby di mana kalian? Oh, di sini aja. Oh ya udah. Jam 9. Mas standby sini aja. Oh ya.